warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Sepenggal Kisah Misteri. Ya, kali ini masih ada cerita dari Bapak Asep. Bapak, Alhamdulillah. langsung aja kita dengarkan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya, Kang Asep. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan. Amin. Malam ini saya kembali bercerita. Cerita ini di Bekasi waktu saya pendidikan. Biasa pendidikan 3 bulan di sana. Pengalaman, banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Dari mulai yang biasa, yang aneh-aneh, dan yang goib. Suatu hari di Sabtu sore menjelang maghrib, saya masuk ke ruang makan karena kami kalau pendidikan itu mulai hari Senin sampai Jumat sore. Kemudian Jumat sorenya teman-teman kami yang di sekitaran daerah Bekasi, Jakarta, Karawang, bahkan sampai ke Bandung, mereka bisa pulang, bisa mudik, IB kalau kita bilang itu. Sedangkan kami yang dari luar daerah, ada yang dari Sumatera, Aceh, Maluku, Ambon, bahkan Papua, kami tidak pulang, ya kami di mes saja, di tempat pendidikan. Nah, suatu sore menjelang maghrib, selesai maghrib, kami makan di ruang makan. Di situ kami rame-rame makan, sudah disiapkan menunya di meja, tinggal ambil masing-masing. Dan kami ya bersama-sama makan. Hanya saja pada saat itu saya makannya membelakangi teman-teman. Jadi di dinding itu ada TV sedang menyiarkan sepak bola Liga Indonesia. Dan saya setelah mengambil makanan, saya membelakangi teman-teman saya makan menghadap TV. Di situ saya menikmati makanan, juga menikmati tontonan sepak bola. Nah, pada saat itu saya kaget. Tiba-tiba ada sosok tubuh kepala di seberang meja saya dengan separuh badan. Kelihatan semua jantung, paru, hati, dan ususnya dengan wajah yang jelek sekali. Saya tiba-tiba mual, mau muntah teman-teman. Tidak tahan lagi saya, akhirnya saya lari keluar. Di antara lorong itu saya muntah di situ. Muntah semuntah-muntahnya sampai habis. Isi perut yang tadi saya makan tuh keluar kembali. Selesai dari situ saya kembali. Masih ada duduk di seberang saya. Saya tengoklah teman saya di belakang. Asik saja mereka makan. Bercanda, bergurau sambil makan. Tidak ada yang melihat. Saya mau bertanya tapi kasihan mereka sedang makan juga. Dan ternyata memang mereka tidak melihat. Hanya saya yang melihat. Akhirnya saya semacam bercakap-cakap lah. Entah apa, saya sudah lupa sudah yang saya katakan. Karena saya sudah tidak tahan lagi melihat isi perutnya itu. Mau muntah lagi saya. Akhirnya tidak lama saya tengok lagi teman-teman saya masih tetap tidak ada yang menegur saya, melihat sesuatu atau apa. Rupanya mereka tidak ada yang melihat. Balik lagi saya, hilanglah sosok itu. Kagetnya saya setengah mati. Kemudian saya sudah tidak bisa makan lagi mengingat itu. Pulanglah saya setelah selesai bersama teman-teman.
Pulang dari situ ternyata saya melihat lagi di lorong antara rumah makan, tempat makan kami ke mes, ke tempat kami tinggal itu, di kamar-kamar. Kami temukan lagi, saya menemukan lagi tuh makhluk itu, tapi tidak mengganggu. Dia hanya berdiri saja. Dan anehnya saya bingung, teman-teman saya juga tidak ada yang melihat. Saya tidak akan bercerita, tidak mau saya ceritakan. Takut mereka, ya gimana lah, mereka takut nanti mau ke kamar, mau tidur susah karena ketakutannya. Akhirnya saya tenang saja berjalan sama teman-teman, seolah-olah tidak melihat. Padahal saya melihat jelas makhluk itu. Hanya yang berbeda, kalau yang di ruang makan tadi hanya kepala dan isi perut, jantung dan lain-lainnya itu. Sementara yang di lorong itu putih, utuh, tapi tidak mengganggu, hanya diam saja. Rambut terurai putih, baju panjang putih. Mungkin sudah ciri khas kali ya hantu itu ya. Pakaiannya selalu putih-putih gitu. Udah, santailah saya berjalan di lorong itu menuju ke kamar masing-masing. Saya ingin melupakanlah yang saya lihat itu. Setelah itu saya berusaha tidur. Akhirnya ya hilang pemikiran itu. Tidak terasa saya terbangun pagi, sarapan pagi juga di situ. Kembali sarapan pagi di ruang makan itu, ya biasa, seperti biasalah. Karena memang kami dapat jatah makan selama di mes sehari itu 3 kali. Kemudian beberapa hari kemudian teman kami pun melihat sesosok tubuh putih juga. Kalau teman kami itu pada saat selesai pelajaran sore menuju maghrib, selesai maghrib kami sholat, kemudian kembali ke kamar untuk persiapan apel malam, karena pendidikan kami ada apel malamnya, apel malam jam 10. Nah, waktu maghrib, selesai maghrib itu teman saya itu mengambil pakaiannya. Kami biasa menjemur pakaian di belakang, tapi di belakang itu tidak ada jalan kecuali mutar, jauh mutarnya. Akhirnya kami lewat jendela itu bisa kami lewati, kami buka separuh, kami bisa lewat situ. Akhirnya teman saya itu mengambil pakaiannya melewati jendela. Begitu beliau sampai ke tempat jemuran itu, betapa kagetnya dia melihat sesosok tubuh putih di bawah pohon pisang. Putih, perempuan berpakaian putih-putih, rambutnya pun putih. Dengan langkah yang cepat, dia kembali masuk ke kamar saya. Gemeteran, saya tanya. Saya kasih air minum dulu. Kemudian sudah tenang, baru saya tanya, kenapa? Apa dia bilang? Saya melihat sosok putih, rambut putih, baju putih, panjang terurai di bawah pohon pisang. Saya yang penasaran, saya datangin ke sana. Tapi saya tidak melewati batas jendela. Dari jendela saja saya lihat, saya intip, saya cari, tengok sana, tengok sini. Makhluk itu sudah tidak ada, teman-teman. Mungkin dia hanya pengen menjumpai teman saya itu saja. Akhirnya teman saya itu tidur. Saya tidak bisa tidur karena teman saya itu kasihan sekali, saya lihat dia gemeteran seperti ketakutan. Itulah sepenggal cerita dari saya
pengalaman saya waktu pendidikan di Bekasi. Semoga bermanfaat untuk pelajaran buat kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cerita dari Bapak Asep. Gimana teman-teman? Cukup ngeri? Nah, ternyata pengalamannya banyak juga Bapak Asep. Tapi kayaknya masih banyak kayak cita-cita lagi yang belum ceritakan. Ya, insya Allah lah nanti kalau ada waktu kita cerita lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.